Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flashgate Channel. Gimana nih kabar kalian? Sudah ikut new normal atau masih tetap di rumah aja? Apapun keadaan kalian, semoga tetap sehat selalu dan tetap bahagia ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu tuh saya iseng-iseng scroll di Shopee. Dan akhirnya nemu nih satu handphone yang dulu ketika rilis saya belum begitu tertarik. Karena bentuknya yang unik dan pada waktu itu saya masih stay pakai iPhone 4. Ya, ini dia Samsung Galaxy K Zoom. Smartphone yang di tahun 2014 lalu tuh dijual di harga 5,5 juta dan punya fitur kamera yang paling unik di zamannya. Dengan lensa 20,7 megapiksel, terus ada xenon flash, dan OIS serta autofocus, smartphone ini tuh dulu jadi inceran orang-orang buat yang nyari smartphone yang punya fitur kamera paling yahut. Dan nggak perlu pakai basa-basi lagi, mari kita mulai langsung videonya. Jadi ini adalah bungkus ketika saya terima dari Shopee-nya ya, jadi masih ke bungkus bubble wrap gini. Nah, ini dia Samsung Galaxy K Zoom. Wah, nostalgia banget ya. Lihat dosnya Samsung yang masih box coklat. Box bagian depan ada gambar device-nya dan tulisan Samsung Galaxy K Zoom. Sedangkan untuk sebelah kiri juga ada tulisan Samsung Galaxy K Zoom. Dan di sebelah kanan ternyata ada bonus memory card nih. Buka dulu aja kali ya segel plastiknya. Bonusnya ternyata microSD Samsung 32 GB, lumayan banget nih. Terus bagian belakangnya ada beberapa USB-nya, kayak sinyal HSPA+, prosesor hexa-core, layar 4,8 inch SD Super AMOLED, RAM 2 GB dan ROM 8 GB, 10 kali optical zoom dan 20,7 megapiksel OIS kamera. Zaman di tahun 2014 sih ini sudah imba banget. Bila dibuka dosnya, pertama di sini ada stiker IMEI, terus unit smartphone-nya. Di bawahnya ada Quick Start Guide. Lanjut bagian bawah kompartemen ada extra ear tips, kabel data micro USB, adapter charger, baterai 2430 mAh dan sebuah headset. Itu semua yang ada di dalam paketan pembeliannya. Sebelumnya kita pasang bonusan memory card-nya dulu ya. Lalu pasang baterai. Lanjut nyalain, setup dan langsung hands-on ya. Kalau megang gini tuh berasa kayak megang pocket kamera, ya kayak megang smartphone. Bodinya bongsor dikarenakan punya lensa kamera yang gede. Backcase-nya melengkung membuat pegangan di tangan jadi pas. Di sini kamu bakal melihat sebuah setup kamera seperti yang ada di pocket kamera pada umumnya. Dilengkapi dengan xenon flash, sebuah speaker di atas kamera, dan logo Samsung yang di-embed. Di tahun 2014, Samsung selalu jadi pilihan ketika beli smartphone karena punya layar yang Yahoo punya. Bagian depan Galaxy K Zoom ini kamu bakal menemukan tombol fisik untuk home dan tombol kapasitif untuk back dan task manager di bawah layar. Atas layar ada earpiece, sensor light dan proximity, serta sebuah kamera depan berukuran 2 megapiksel. Kualitas hasil fotonya tentunya sangat kurang untuk tahun 2020. Ini untuk beberapa hasil fotonya ya. Oh ya, untuk kamera belakangnya ini 20,7 megapiksel dengan Samsung lens dan 10 kali optical zoom. Buat tahun 2020, kamera belakangnya ini setara lah untuk dibandingkan dengan smartphone zaman now. Dan malah hasilnya lebih natural, punya kontras dan saturasi yang seimbang. Kondisi malam pun xenon flash memang masih bisa banget diandalkan. Kalau untuk hasil perekaman video, Samsung K Zoom bisa merekam Full HD 60 frame per second. Namun hasilnya belum begitu smooth ya, kualitas videonya sendiri sih bagus banget. Ya, ini adalah hasil video dari kamera belakang Galaxy K Zoom. Jalan normal. Lanjut kalau ngomongin performa, saya rasa smartphone ini jika untuk digunakan sebagai daily use penggunaan standar sih masih bisa ya. Karena prosesornya hexa-core up to 1,8 GHz dan RAM 2 GB serta ROM 8 GB sih masih cukup kalau hanya sekedar buka WhatsApp ataupun Instagram. Ya paling cuman install segitu doang. Kalau install banyak aplikasi bakal penuh tuh memori internal.
Oh ya, satu lagi, karena masih HSPA Plus alias belum 4G, mungkin ini bakal jadi smartphone yang stay di rumah terus dan mengandalkan WiFi. Ya bisa sih pakai H+, tapi sayang nggak sih kamu beli paket data tapi cuma H+ saja. Mendingan yang 4G sekalian. Terus juga baterainya yang cuma 2430 mAh sih kecil banget ya kalau buat ngeladenin sosial media secara terus-menerus. Namun ternyata performa prosesornya masih bisa loh untuk main game sekelas Mobile Legends. Masih playable walaupun kadang ada sedikit lag. Buat tahun 2020 menurut saya Samsung Galaxy K Zoom ini mungkin hanya bisa dijadikan sebagai pocket kamera. Atau bisa juga sih jadi handphone foto produk lalu post di Instagram. Karena hasilnya oke banget buat foto produk dan post di Instagram. Atau bisa juga nih jadiin handphone koleksi. Karena banyak nih ternyata yang masih jual barunya di marketplace kesayanganmu. Atau mungkin kalau teman-teman tertarik juga linknya ada di kolom deskripsi ya. Atau mungkin teman-teman juga mau meminang bekas unboxing kami, linknya juga ada di bawah. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kokoh undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!